Kan itu, sekalipun iman mereka telah diberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi di sini kesaksian ya, kesaksian yang dicatat dalam buku Taurat bagaimana nenek moyang mereka beriman. Diceritakan bahwa saksi-saksi iman ini telah mereka baca ya di kitab Taurat. Kesaksian mengenai iman Habel, di mana Habel mempersembahkan ya korban yang lebih baik daripada Kain. Kemudian Kain iri karena diterima, kemudian Habel dibunuh. Tetapi setelah meninggal pun darah Habel masih berbicara, menuntut kepada Allah, dan itu diterima. Dan kemudian Kain dikutuk, keturunannya akan menjadi pelacur dan perampok ya, karena telah membunuh Habel karena iri. Darah Habel bersaksi. Belum lagi Henok dikatakan karena iman Henok terangkat, karena ia tahu ia berkenan, dikatakan seperti itu, kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak di sini saksi-saksi yang diceritakan kembali kepada orang Ibrani. Untuk menguatkan tentunya, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, di ayat 1 ya. Dan bukan dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman itu yang kita harapkan. Pengharapan itu bagi orang Kristen itu adalah iman. Saat Tuhan menjanjikan, Allah menjanjikan kepada kita, Allah menaruh harapan. Janji itu adalah harapan. Dan tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita lanjutkan ya kesaksian lagi. Karena iman maka Nuh, di ayat 7 ya, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Dan saat itu Nuh diejek oleh tetangga-tetangga Nuh. Karena tidak hujan, buatnya pun di atas gunung. Tetapi Nuh beriman kepada Allah yang telah memberitahukan dia. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dikatakan lagi di ayat 8, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Disuruh berangkat, berangkat saja. Yang dituju pun Abraham tidak tahu. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal kemah dengan Ishak. Dan Yakub sang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Semuanya karena iman. Saat kita disuruh ya masuk ke kelompok atau suatu tempat yang kita tidak tahu, tidak ada yang kenal, ya kita cuma bisa duduk di situ menunggu ya. Seperti Abraham, karena iman. Semuanya dilakukan tanpa tahu apa yang Abraham akan lakukan tentunya. Abraham pastinya tidak tahu. Tetapi karena iman itu yang ditaruh di hati Abraham oleh Allah. Mengharapkan sesuatu yang Allah janjikan itu. Abraham hanya dipakai Tuhan. Karena Abraham layak berkenan kepada Allah. Apa yang dilakukan dalam kehidupan Abraham, tentunya kita tahu Allah kita. Memilih orang tentu tidak asal ya. Dan Abraham dipilih menuju suatu kota yang ia tujui pun tidak tahu. Tapi Abraham beriman. Tidak kelihatan.
Tapi itu yang diharapkan. Pengharapan orang Kristen itu adalah dasar iman.